Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di video pembelajaran bab 3 tentang transformasi. Di video pembelajaran ini kita akan membahas tentang rotasi atau perputaran. Matematika kelas 9. Untuk pengertian rotasi itu sendiri atau perputaran adalah rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan sudut dan arah tertentu. Adapun bagian-bagian dari rotasi atau perputaran meliputi yang pertama sudut, yang kedua arah. Nah, di sini untuk arah perputarannya ada arah perputaran searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam. Untuk arah putaran yang searah dengan jarum jam, itu artinya berputar dari kiri ke kanan. Untuk yang berlawanan dengan jarum jam, yaitu perputarannya dari kanan ke kiri. Titik acuan adalah titik pangkal atau kalau tersebut. Kita lihat di sini untuk sudut. Untuk sudut di sini nampak busur. Diawali dari sudut 0 sampai sudut 90, sudut 180 sampai kembali lagi ke sudut 360. Nah, misalkan garis yang berwarna merah ini akan berputar menuju ke Misalkan garis yang berwarna merah ini berputar berlawanan dengan jarum jam menuju ke sudut 10, 20, 30 dan seterusnya. Sebagai ilustrasi seperti ini. Nah, itu berputar ke sudut 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, perputaran seperti ini disebut dengan perputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Adapun perputaran yang searah dengan jarum jam yaitu dari kiri ke kanan. Seperti ini, misalkan garis merah ini berputar dari kiri ke kanan sebesar 20 derajat. Berarti ini satu kolom ini 10, 10, 20. Berarti besarnya putarannya itu 20 derajat, arahnya itu dari kiri ke kanan. Misalkan diputarkan lagi 30 derajat. 10, 20, 30. Diputarkan lagi misalkan 40 derajat. Nah, ini perputaran dari kiri ke kanan. Untuk selanjutnya, ini arah seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa untuk rotasi itu memiliki dua arah. Arahnya bisa dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri itu berlawanan dengan arah jarum jam, atau bisa dari kiri ke kanan, itu searah dengan jarum jam. Jelasnya kita akan lihat contohnya. Contohnya di sini itu ada besar sudutnya itu 90 derajat.
90 derajat ini positif karena tidak ada lambang min di depannya. Nah, untuk lambang yang positif itu artinya menunjukkan bahwa arah perputarannya atau rotasinya itu dari kanan. Positif kan kanan. Berarti dari kanan ke kiri. Sebesar 90 derajat. Untuk yang kedua, di sini besar sudutnya min 90 derajat. Ini ada tanda minnya. Artinya kalau ada tanda minnya itu perputarannya dari kiri ke kanan. Perputarannya kalau ada tanda minnya perputarannya dari kiri ke kanan sebanyak atau besarannya 90 derajat. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90. Nah, ini 90 derajat. Selanjutnya di sini besar sudutnya 180 derajat. Ini positif. Berarti kalau positif itu dari kanan ke kiri untuk arah perputarannya. Sebanyak 180 derajat dari kanan ke kiri. Selanjutnya untuk besar sudut min 90 derajat. Kalau min berarti dari kiri ke kanan sebanyak 90 derajat. Yang terakhir juga sama, min 90 derajat, berarti dari kiri ke kanan. Nah, itu untuk arah perputarannya. Kita akan menentukan titik bayangan hasil rotasi dengan alat peraga. Adapun alat yang disiapkan yaitu busur, penggaris, pensil, spidol, dan kertas berpeta atau diagram kartesius. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan tentukan koordinat hasil rotasi titik A yang berada di X-nya -1, Y-nya 5 dengan pusat di titik pangkal 0,0 dengan arah sejauh 90 derajat. Di sini ada tanda minnya. Nah, kalau ada tanda minnya berarti arah putarnya itu dari mana ke mana? Iya, oke. Berarti arah putarnya dari kiri ke kanan. Kita tentukan dulu berapa besar sudutnya. Nah, besar sudutnya itu 90 derajat. Terus kita tentukan kemana arah rotasinya. Arah rotasinya itu ke kanan atau dari kiri ke kanan. Selanjutnya di mana titik acuannya? Titik acuannya di titik pusat atau 0,0 berarti di sini. Nah, sekarang kita buatkan titiknya dulu. Titik asalnya ya titik A. X-nya -1, Y-nya 5. Kita hitung 1 berarti sini -1. Untuk Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tepat di sini. Nah, kemudian alat yang kita gunakan dua itu busur. Yang harus diperhatikan di sini untuk titik tengahnya itu harus diperhatikan ya. Karena titik tengah ini nanti kita tempelkan di titik pusat acuan. Ya, di sini. Karena di sini titik pusat acuannya berada di 0,0. Selanjutnya, busur kita tempelkan di kertas berpetak atau diagram kartesius. Nah, titiknya harus pas di titik pusat atau titik acuan. Kalau titik acuannya itu di sini ya di sini. Kebetulan di sini titik acuannya di 0,0.
harus tepat di sini. Kemudian garisnya juga harus lurus, ya lurus menuju titik asal. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Berapa senti, misalkan 10 cm, 5 cm, dan seterusnya. Setelah kita ukur, kemudian kita cari besar sudutnya kan 90. Nah, 90 di sini. Kemudian kita ukur lagi, harus sama antara jarak dari sini ke sini dengan dari titik pangkal ke sini itu harus sama, misalkan 10 cm ya 10 cm. Kemudian kita tandai titik bayangannya. Berarti untuk titik bayangan setelah dirotasikan sejauh min 90 derajat pada titik pangkal, untuk titik bayangannya itu berada di X-nya 5, Y-nya 1. Kita hitung apakah benar X-nya 5, Y-nya 1. 1, 2, 3, 4, 5. Betul 5. Untuk Y-nya 1. Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan koordinat hasil rotasi titik A. Titik asal. Ini titik asalnya berada di X-nya min 1, Y-nya 5. Dengan pusat di titik pangkal 0,0 dengan arah sejauh 90 derajat. Di sini tidak ada tanda minnya. Artinya arah perputarannya itu dari mana? Ya, dari kanan ke kiri. Kita tentukan berapa besar sudutnya. Besar sudutnya berapa? Ya, 90 derajat. Kemudian kemana arah rotasinya? Karena ini tandanya plus, tidak ada minnya, berarti arahnya dari kanan ke kiri. Nah, menuju ke kiri ya. Terus di mana titik acuannya? Titik acuannya di titik pusat yaitu 0,0. Seperti biasa kita tentukan titik asalnya. Titik asalnya min 1 dengan 5. Kemudian kita tempelkan busurnya. Oleh karena di sini dari kanan ke kiri, maka posisi seperti ini. Dari sini ke sini kan arahnya ya posisi. Kemudian kita seperti biasa kita ukur dengan penggaris. Jaraknya berapa? Kita ukur lagi jaraknya. Kita tentukan titik bayangannya. Titik bayangannya ya tepat di sudut 90. Ini ya. Berarti untuk titik bayangannya itu berada di X-nya min 5, Y-nya min 1. Kita coba betul tidak? X-nya itu min 5, Y-nya min 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Y-nya min 1, betul. Oke, contoh selanjutnya, tentukan koordinat hasil rotasi titik A. Titik A berada di X-nya min 1, Y-nya 5 dengan pusat di titik pangkal sejauh min 270 derajat. Kita tentukan berapa besar sudutnya. Besar sudutnya 270 derajat. Arahnya kemana? Karena ini min, berarti dari kiri ke kanan. Ya, ke kanan ya. Terus di mana titik acuannya? Titik acuannya berada di titik pusat atau 0,0. Kita buat titik asalnya min 1, Y-nya 5. Kemudian kita ukur berapa jaraknya menggunakan penggaris. Selanjutnya kita tempelkan busurnya. Busurnya itu dari 0 sampai terakhir ini 180. 180 ya. Tapi yang diminta di sini 270, berarti ini kurang. Nanti kita tambahkan. Setelah itu kita tandai dulu ya. Kalau dirotasikan 120 itu berada di mana posisinya. Ya. Selanjutnya dari 180 untuk menuju ke 270 berarti ditambah berapa? Ditambah 90
90. Berarti posisinya di sini. Kita ukur lagi, ukurannya harus sama, misalkan di sini 15 cm. Kemudian kita tandai titik bayangannya. Berarti titik bayangan hasil rotasi yang dirotasikan min 270 itu berada di titik min 5, min 1. Untuk X-nya min 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Y-nya min 1. Nah, itu ya. Nah, kalau titik koordinat itu ya kalau besar sudutnya itu lebih dari 180, maka untuk busurnya itu kita tambahkan. Oke, selanjutnya untuk contoh berikutnya, di sini tentukan koordinat hasil rotasi segitiga ABC. Untuk titik A itu berada di min 1,5, untuk titik B min 5,5, C min 3,8 dengan titik acuan 0,0 sejauh 60 derajat. Besar sudutnya 60 derajat. Di sini ada tanda min. Kalau tanda min berarti arahnya itu dari mana ke mana? Ya, dari kiri ke kanan. Ya, besar sudut 60. Arahnya ke kanan, titik acuannya itu di 0,0. Pertama kita buat titik A-nya dulu. Titik A, X-nya min 1, 5. Terus titik B, titik C. Setelah itu kita tempelkan busurnya. Untuk titik A-nya tepat di sini. Garisnya lurus, berada di titik A. Selanjutnya kita ukur berapa jaraknya dari titik acuan ke titik A ini. Kemudian kita ukur juga dari titik acuan ke titik B. Nah, cukup 2 saja ya. Kalau kalian ingin mengukur yang C-nya boleh. Tapi saya di sini cukup 2 saja. Kemudian kita ukur lagi ya, titik A. Titik A ini untuk titik A bayangan. Titik A bayangan yang berada di sudut 60. Karena ini negatif berarti dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan terus kita cari. Dari kiri ke kanan kita terus cari besar sudut 60 berarti sini. Ya, kita tandai. Kemudian nah, ini titik bayangan A-nya. Kemudian kita gunakan kertas untuk membuat segitiga pas pada titik-titik ini ya. Kertas bantuan segitiga. Selanjutnya kita ambil ukuran dari titik pangkal ke titik B. Ini berapa? Misalkan di sini 15, ya harus di sini ke sini juga harus 15. Kemudian kita tandai titiknya. Kemudian kita tempelkan segitiganya ke sini ya. Kemudian kita beri titik untuk titik B-nya. Titik C-nya kita beri. Nah, itu hasilnya ya. Hasil perputaran segitiga yang kita putarkan sejauh 60 derajat ke arah berlawanan jarum jam atau ke arah atau searah dengan jarum jam. Karena ini tandanya min berarti dari kiri ke kanan. Nah, demikian silakan kalian kerjakan tugas yang ada pada LKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.